Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sardita dengan NIM 1905377. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang hakikat pajak. Yang pertama, dari sudut pengertian pajak. Pajak mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan sebuah negara, yaitu sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Negara setiap tahunnya harus menyediakan dana yang besar untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut. Pajak dipungut juga berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Secara hukum, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan legal sesuai undang-undangnya guna menjalankan roda pemerintahan. Pajak juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pajak bisa dipaksakan atau bersifat yuridis. Yang kedua, pajak bisa dipungut berdasarkan undang-undang. Lalu, pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Lalu, pajak juga dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan. Serta, pajak juga memiliki ciri-ciri yang mana jasa timbal tidak bisa ditunjukkan secara langsung. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran bahwa pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan negara. Adapun fungsi mengatur sebagai berikut. Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Lalu pajak juga digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Lalu pajak bisa memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya saja PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Lalu fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu fungsi stabilisasi. Pajak juga bisa digunakan untuk menstabilkan sebuah kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Lalu sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah dan deflasi bisa diatasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan pihak yang menanggung. Terbagi atas dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung juga disebut dengan direct tax, yaitu pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Pajak langsung harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya pajak tidak langsung atau indirect tax, yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Contoh lainnya juga cukai dan pajak ekspor. Yang kedua, berdasarkan pihak yang memungut, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat
pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu PPH, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi bangunan, serta bea materai dan bea lelang. Selanjutnya, pajak yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu bea masuk, pajak ekspor, dan pajak pertambahan nilai bagi barang impor. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat tersebut. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah seperti provinsi, kabupaten, maupun kota. Jenis pajak yang daerah bisa dibedakan sebagai berikut. Pertama, tingkat 1 yaitu provinsi. Yang kedua, tingkat 2 yaitu kota atau kabupaten. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Jenis pajak yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenanya memperhatikan pribadi wajib pajak, kemudian menetapkan objek pajaknya, di mana dalam pajak subjektif keadaan pribadi wajib pajak sangat mempengaruhi besar jumlah pajak yang terhutang. Misalnya saja pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak objektif. Pajak objektif ini adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya tanpa mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Contohnya saja yaitu PBB atau pajak bumi bangunan, PPN atau pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang disingkat PPNBM. Kewajiban dan hak wajib pajak. Yang pertama yaitu kewajiban wajib pajak. Kita akan memiliki kewajiban dalam pajak. Yang pertama, kita wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Lalu, kita diwajibkan menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Selanjutnya, kita wajib mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas, serta menandatangani dan menyampaikannya ke KPP pada batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita juga wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas laporan keuangan dalam usaha kita. Selanjutnya, hak wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berisikan sebagai berikut. Kita memiliki hak mendapatkan NPWP dan NPWP setelah mendaftarkan diri. Yang kedua, kita memiliki hak memperpanjang jangka waktu pembayaran SPT tahunan, serta kita juga memiliki hak menerima tanda bukti penerimaan penyampaian SPT tahunan yang disampaikan secara langsung ke KPP. Lalu kita memiliki hak membutuhkan SPT dan mengatur dan menunda pembayaran pajak. Lalu kita memiliki hak mendapatkan restitusi atau pengembalian kelebihan atas pembayaran pajak. Selanjutnya, mengajukan permohonan membetulkan surat ketetapan pajak dan mendapatkan surat ketetapan pajak nihil. Lalu juga mendapatkan kedaluarsan penagihan pajak setelah hampa waktu 10 tahun. Dan sisanya bisa kalian lihat di undang-undang yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Baiklah, sekian dari saya. Sekian dari materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai hakikat pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.